kembali kepada apa yang dirasakan. Jadi kalau kita masih merasakan gelisah, khawatir, ketakutan, itu menunjukkan bahwa antara kepala dengan kolbu itu lebih dominan kepala, kira-kira gitu Pak. Tapi kalau kolbunya yang dominan, akalnya yang dominan, itu semuanya kekhawatiran akan hilang Pak. Jadi sesungguhnya itu yang ingin saya sampaikan, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu seperti itu. Saya bukan bertanya ya Pak, tapi pun juga menyetujui apa yang Bapak sampaikan ini. Tapi begini Pak, mungkin orang sekarang tidak mengkotak-kotakkan Pak antara akal dengan pikiran Pak. Dia berpikir, kemudian pun dia merasakan. Ya, jadi apa yang dipikirkan ini bukan hanya kemampuan diri dia sendiri. Pasti dia ikut sertakan yang Maha Kuasa Pak. Ya, jadi apakah waktu dia melakukan itu bukan dia merasakan kesombongan, tidak Pak. Dia pun juga dia menyadari sebesar setinggi apapun ilmu yang dia miliki, pasti dia pun akan ingat Allah juga Pak. Bukan agama kita saja, agama lain demikian juga. Ya, apakah dia melakukan itu semata-mata di kepalanya saja? Tidak juga Pak. Artinya begini, kita melakukan sesuatu atau memulai kerjaan saja itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dalam arti kata ini yang sangat luas sekali Pak. Dia ingat itu. Ya. Bekerjanya dia ini kalau nggak tenaga Allah yang menggerakkan tidak akan bisa. Dia sadar itu Pak. Berhasil apa tidaknya yang dia lakukan ini adalah kekuatan daripada Allah. Dia sadar itu. Ya. Jadi kalaupun juga orang yang tidak, yang sombong itu tadi, ya mungkin ya agamanya mungkin jauh, masih Islam dia Pak. Ya, itu pun juga kalau seandainya pun juga yang sudah, biasanya kalau orang yang sudah mempunyai iman atau imannya masih turun-turun naik, itu insya Allah Pak dia akan ingat Allah. Ya. Apapun juga usaha kita, apapun yang dipikirkan kita, itu pun juga pasti dia ingat Allah. Kita mau berjalan aja, pasti dia berdoa dulu. Ingat Allah. Begitu terjadi apapun eksiden, dia pasti astagfirullah, pasti dia ingat itu Pak. Nah, kalau dia pun dia berusaha berhasil, dia kadang-kadang dia tidak merasakan bahwa pun juga itu kepintaran saya, kehebatan saya, tidak. Dia pun akan merendah diri Pak. Ini kalau tidak pertolongan Allah, tidak akan bisa saya begini. Banyak begitu Pak, terutama di kalangan orang yang sudah ya ada mendekati diri kepada Allah Pak. Ya kira-kira begitu Pak. Bukan orang Islam aja ya, yang agama lain pun juga demikian kepada Tuhannya gitu. Kira-kira begitu Pak. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Heral itu, ya itulah orang yang berakal itu. Itu yang namanya ulul albab. Jadi ininya bagus. Tapi ada juga yang tidak seperti itu Pak. Jadi betul-betul mengandalkan kekuatan berpikir. Contoh ekstrimnya begini, komunis lah gitu. Komunis itu kan anti Tuhan. Itu betul-betul pikiran. Itu kolbunya mati, akalnya mati. Karena komunis itu adalah anti Tuhan, ya kan? Sudah semuanya hasil karyanya itu ada di kepalanya, gitu. Hasilnya sendiri. Sudah tidak lagi ada mengikut sertakan Allah, itu sudah tidak ada lagi, karena dia ateis. Ya.
Nah, itulah sesungguhnya orang-orang yang pure atau hanya pikiran yang dipakai. Kalau apa yang dijelaskan oleh Pak Heran, nah itu yang namanya orang berakal. Itulah yang dinamakan dengan ulul albab. Dan itu yang benar, Pak. Gitu. Karena semuanya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya semua yang menciptakan, semuanya yang mensukseskan pekerjaan, maka itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diciptakan oleh Allah, ya, pikiran kita dari Allah, badan kita Allah yang menciptakan, keinginan kita Allah yang menciptakan. Semuanya kita ini sesungguhnya tidak punya daya dan upaya pada hakikatnya. Karena semuanya itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu yang benar. Nah, itu adalah orang yang berakal. Itu yang dimaksudkan dengan ulul albab. Tapi kalau orang yang anti Tuhan, ya, komunis misalnya, enggak seperti itu, Pak. Ya kan? Maka dia enggak ada, hidup ini di dunia saja. Ya, kalaupun mati ya karena waktunya aja udah habis. Ya. Hidup di dunia, ya, mati di dunia, habis perkara. Nah, itulah kekuatan berpikir. Jadi ekstrim, ya. Ekstrimnya seperti itu. Contoh kekuatan yang berpikir seperti itu, orang yang anti Tuhan. Namun demikian sesungguhnya ada juga orang-orang yang, ya, jadi anti Tuhan juga tidak, ya kan? Tapi juga kepada Tuhan ya juga gitu. Tapi sesungguhnya, ya kan, dia tidak yakin betul kepada kolbunya tadi. Jadi artinya kekuatan kepada Allahnya itu berkurang. Sehingga apa yang terjadi? Kerja dari pikiran itulah yang akan menguras tenaga pikirannya. Betul dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya kalau kita ukur, ya, antara zikir dengan pikirannya itu, ya, bisa-bisa berimbang atau bisa-bisa fikirnya yang lebih tinggi, zikirnya di bawah. Katakanlah 60% itu adalah berfikirnya, 40%-nya itu berfikir, kan, zikir dan fikir. Jumlahnya 100% itu. Jadi artinya tidak ekstrim seperti tadi. Nah, maka ini memang karena ini masih ada tercampur gitu. Tapi sesungguhnya yang kalau kita bentangkan, yang 60%-nya itu jauh lebih banyak berfikirnya, sementara zikirnya 40%. Nah, kondisi yang semacam itulah sesungguhnya yang banyak dirasakan oleh manusia saat ini. Sehingga apa yang diucapkan oleh lisan itu sesungguhnya hanya lisan saja. Kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, sehingga dengan demikian kalau sudah seperti itu, ya dia tidak bisa dikatakan orang yang berakal, tidak bisa juga dikatakan orang yang berpikir penuh. Enggak. Jadi itu artinya apa? Campuran gitu, Pak, campuran. Campuran antara berpikir penuh dengan berakal tadi. Akibatnya apa yang terjadi? Maka kita juga akan masih juga merasakan kegelisahan. Kegelisahan itu pasti akan terjadi karena sumber kegelisahan itu adanya di kepala, di sumber pemikiran. Kalau saja ini betul-betul memang murni kekuatan akal, maka akan hilang itu kegelisahan itu. Karena semuanya itu dia yakin betul bahwa langit, bumi, dan seluruh isinya, termasuk kita yang berada di dalamnya ini, benar-benar kita ini yang mengelola itu adalah Allah. Jadi semuanya itu disetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya seperti wayang itu.
Dalangnya itu adalah Allah. Kita ini wayang seperti benda mati gitu. Kemana-mana ya sudah terserah Allah gitu. Karena sesungguhnya kan kita pada hakikatnya kan memang seperti itu. Badan yang menciptakan Allah, jiwa yang menciptakan Allah, ruh yang menciptakan Allah, hawa yang menciptakan Allah. Jadi kita ini sebetulnya tidak bisa apa-apa. Nah, cuma pada akhirnya kita lebih banyak memakai jiwa atau lebih banyak memakai hawa. Itu saja sesungguhnya. Yang pada hakikatnya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan demikian sesungguhnya kembali kepada apa yang dirasakan. Jadi kalau kita masih merasakan gelisah, khawatir, ketakutan, itu menunjukkan bahwa antara kepala dengan kolbu itu lebih dominan kepala, kira-kira gitu Pak. Tapi kalau kolbunya yang dominan, akalnya yang dominan, itu semuanya kekhawatiran akan hilang. Jadi sesungguhnya itu yang ingin saya sampaikan, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu seperti itu. Barangkali itu Pak Heral, wallahu a'lam.